Para pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dengan tema seni dan tradisi yang kali ini sangat istimewa. Kami akan mengetengahkan adat, budaya, tradisi, seni yang berada dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Manggarai. Dan pada pagi ini saya ditemani oleh tokoh-tokoh dari Manggarai. Yang pertama adalah Profesor Dr. Aloysius R. Entah S.A. Bro, bagaimana kabarnya, Bro? Baik. Dan yang kedua saya juga ditemani oleh Dr. Justina. Gimana kabarnya, Bu? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ada tokoh muda yang juga merupakan pimpinan-pimpinan mahasiswa yang sedang kuliah berada di Malang, Saudara Tony ya. Selamat pagi. Demikian para pemirsa. Selanjutnya kita mengenal betapa indahnya, betapa ragamnya budaya-budaya seni tradisi yang kita miliki di negara seluruh Nusantara ini, sehingga tidak ada salahnya kami angkat semua ke permukaan yang kebetulan hari ini dari daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya Manggarai, akan kami sajikan kepada para pemirsa semuanya. Untuk itu saya akan bertanya lebih dulu kepada Profesor Aloysius masalah adat istiadat dan budaya yang berada di NTT, khususnya di Manggarai. Pak Profesor, ini saya dengar memang sangat istimewa sekali ya Nusa Tenggara Timur itu. Kira-kira adat istiadat budaya sana secara umum apa, Prof, yang bisa dijelaskan? Monggo. Terima kasih Romo Yudo, para pemirsa, terutama keluarga besar Manggarai di Malang Raya. Mengenal adat budaya Manggarai Nusa Tenggara Timur, perlu terlebih dahulu saya jelaskan bahwa Manggarai merupakan salah satu suku bangsa di antara 700 lebih suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku bangsa Manggarai memiliki unsur-unsur adat budaya atau mengenal dan memiliki unsur-unsur adat budaya yang ada. Leluhur orang Manggarai itu sudah mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam ungkapan bahasa Manggarai adalah Mori Agung Ngaran, Jari Agu Dedet. Tuhan yang mencipta, yang mempunyai, yang menghidupkan semua alam semesta, terutama bumi dan langit. Terima kasih, Bro. Sampai di sini dulu karena masih ada sesi berikutnya. Saya kepada Bu Yus ya. Iya, karena namanya budaya, kita terlahir dari budaya dan kita hidup dalam budaya dan tetap akan melestarikan budaya. Sehingga tadi kalau istilahnya itu adalah suaka. Bagaimana kita berusaha untuk menjaga dan melestarikan budaya. Yang kami lakukan antara lain itu lewat kajian-kajian ilmiah, salah satunya bagaimana konstelasi perempuan dan laki-laki di dalam budaya Manggarai. Kemudian bagian dari pemahaman atau pemaknaan konstelasi sosial antara laki-laki dan perempuan ini juga di dalamnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan seperti antara lain menenun seperti ini, songket ya. Songket dalam bahasa Indonesianya dan dalam bahasa Manggarainya itu songke. Nah, songke itu sendiri sebetulnya merupakan cerminan sebuah filosofi dari orang Manggarai. Sehingga setiap item yang ada di dalam tenunan ini menceritakan suatu nilai tersendiri. Nilai tersendiri, baik itu nilai hubungan vertikal kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia atau alam. Jadi ada filosofi teologisnya di sini dan ada filosofi atau teologi ekologinya.
yang ada di dalam penunan ini lengkap. Ya, gitu. Terima kasih. Saya ingin bertanya justru pada generasi mudanya Ibu Yus. Tadi dari Profesor Alu, dari Dr. Yus semua sudah ceritakan secara singkat tentang adat istiadat sana. Saya justru cenderung tertarik kepada Anda sebagai generasi muda yang dari Manggarai sana. Apa yang Anda pahami tentang adat budaya di Manggarai? Oh, silakan Pak Don. Baik, Romo Yuda, terima kasih atas kesempatannya. Sejauh ini generasi muda, terlebih secara khusus saya memahami bahwa manusia itu dikatakan oleh para pemikir bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk budaya. Dalam konteks yang sekarang kami sedang kembangkan dalam generasi muda sekarang ini, melalui gerakan muda untuk budaya, kami memahami konsep manusia sebagai makhluk budaya. Dan ini tidak terlepas seperti yang disampaikan oleh Prof. Alo dan Ibu Yus, bahwa kami terlahir di satu suku yang betul sangat kuat dan kental dengan budaya Manggarainya. Jadi kewajiban kami sebagai generasi muda sekarang ini adalah bagaimana menghidupkan dan melestarikan budaya tersebut. Sehingga sekarang ini meskipun kami akuin bahwa ada kemerosotan terhadap pemahaman, terutama kesadaran generasi muda terkait dengan budaya itu sendiri, tetapi saya masih yakin bahwa dari sebagian besar generasi muda sekarang ternyata masih ada juga generasi muda yang sangat antusias untuk mengembangkan dan melestarikan budaya itu. Dan sekarang ini kami membentuk suatu organisasi, walaupun hanya dalam lingkup mahasiswa yang khusus ada di Malang, tetapi melalui media ini kami ingin mengkampanyekan bahwa kita ini adalah manusia makhluk budaya gitu. Sehingga kemarin ketika kami melakukan pentas caci dan melalui Sarasehat Budaya, kami ingin membagi pemahaman dan kesadaran itu terhadap teman-teman mahasiswa. Iya, terima kasih. Para pemirsa, jadi dari beberapa penjelasan dari Profesor Alusius, dari Dr. Justina, termasuk generasi mudanya Tony siapa namanya Mas? Tony Santun. Ternyata masalah budaya khususnya di Manggarai Barat dan Manggarai secara keseluruhan itu sangat dipertahankan. Terbukti mereka-mereka yang berada di sini juga tetap mempertahankan untuk dikenal oleh masyarakat yang kita berada di Kota Malang. Nah, ini nanti bagaimana cerita tentang budaya ini sudah detailnya lagi kita akan lanjutkan pada season berikutnya. Tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa, masih bersama di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang season pertama tadi kita menegaskan masalah seni tradisi yang berada di Nusa Tenggara Timur, khususnya Manggarai. Kembali saya kepada Profesor Alu. Prof, unsur-unsur tadi yang Profesor akan jelaskan, monggo bisa dijelaskan lebih lanjut tentang unsur-unsur tradisi tadi. Baik, jadi unsur-unsur adat budaya pada umumnya yang juga dimiliki oleh suku bangsa Manggarai. Tadi saya sudah sebutkan unsur adat budaya yang pertama bahwa orang-orang Manggarai atau suku bangsa Manggarai telah memiliki atau telah mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Moriagu Dedek, Moriagu Ngarang, Jariagu Dedek. Yang saat ini kepercayaan asli Manggarai ini telah terjadi akulturasi dan inkulturasi dengan agama-agama, terutama agama Katolik. Sehingga dalam perayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini bisa bisa disatukan dengan unsur-unsur adat ini dengan kepercayaan agama Katolik. Meskipun juga di sana juga berkembang penganut-penganut agama yang lain. Unsur adat budaya yang kedua yang dimiliki oleh orang Manggarai atau suku bangsa Manggarai adalah bahwa orang Manggarai telah memiliki bahasa daerah atau bahasa lokal yang dikenal dengan bahasa Manggarai. Bahasa Manggarai ini digunakan oleh seluruh masyarakat Manggarai dengan beberapa variasi. Ada bahasa-bahasa sublokal, misalnya ada bahasa sublokal Pulau Komodo
ada bahasa sublokal Ronggakoe, ada bahasa sublokal Kepo, ada bahasa lokal sublokal Rembong, lalu ada bahasa sublokal Biting dan Rajong. Nah, ini pada umumnya orang-orang Manggarai termasuk yang memiliki bahasa-bahasa dialek lokal, sublokal ini, mereka mengenal bahasa Manggarai pada umumnya. Unsur adat kebudayaan yang ketiga yang dimiliki oleh orang-orang Manggarai adalah kesenian. Kesenian ini ada macam-macam kesenian, termasuk yang khas yang hanya ada di Manggarai adalah seni tarian caci, yang merupakan seni tari sebagai wujud dari uji ketangkasan dari pria yang ditampilkan dalam wujud seni. Ya. Terima kasih, Prof. Kembali kepada Bu Dr. Yus. Bu Yus, tadi Bu Yus ceritakan mengenai songke. Iya. Songke dan itu banyak filosofinya. Mohon bisa lebih lanjut dijelaskan. Terima kasih. Ya, kebetulan di belakang kita ini ada songke. Songke ya. Ini ya. Kalau saya Juga tunjukkan, dipakai semua ini ya, ya. dipakai songke semuanya ya. ini adalah songke. Iya. Ya. Dan ya, songke ini sebetulnya merupakan pakaian Iya. atau sarung yang harus dipakai pada waktu acara adat. Acara adat. Acara adat itu wajib. Wajibnya. Dari motif tenunannya itu sudah memberikan unsur teknologi. Sini ada teknologinya dan juga ilmu pengetahuan karena di sini menjelaskan banyak filosofi. Kemudian juga di sini merupakan simbol bahwa kain ini ada tingkatannya, jenisnya. Iya. Jenisnya Iya. untuk yang kalangan biasa Iya. ada namanya itu lipa ula. Lipa ulang. Kemudian itu hanya garis-garis saja. Songke ini songke jok seperti ini, maksudnya ada Coba berdiri Mas Tony. segitiganya ini, yang jok seperti ini, itu Oh. untuk sebenarnya menengah ke atas. Menengah ke Walaupun atas. Iya. sekarang akhirnya ketika semuanya sudah tingkat kemakmuran dan pendidikan itu semakin merata, Iya. semuanya rata. Semua rata ya. Ya, semua rata. Ya, Ini beberapa lambang termasuk rumah adat. ya. Kemudian Iya. dari jenis kain ini juga jenis benangnya juga menentukan. Ada yang benang benangnya toko, ada yang benang asli. Oh, Pintalan begitu ya. asli. Pintalan ya. Kalau benang songke itu dibuat dari pintalan benang asli, Iya. itu lebih mahal harganya. Oh, dari pintalan. Iya, lebih mahal. pintalan Iya, iya. asli Dari kapas. dari Dari kapas, kapas. kemudian untuk mewarnai juga dari warna asli, dibuat oleh para penenun sendiri jenis warnanya. Nah, kita lihat sekarang itu dari unsur motifnya. Motif ya. Motifnya, ya. Saya berdiri saja. Iya. Ya. Kalau kita lihat yang di atas ini Iya. ada dua jenis. Jenis yang di sana yang namanya itu lolo cumbi atau Lolo segitiga cumbi. itu, segitiga yang mengarah ke atas. Di atas ujungnya dikatakan lalis. Lalis itu dalam bahasa iya. Manggarai sebetulnya itu adalah seperti jambul ayam. Jambul ayam. Jambul ayam, ya, itu disebut jambul lalis. Nah, ini segitiga ini sebenarnya menunjukkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bahwa manusia Manggarai dengan Tuhan. sangat menghargai zat yang lebih tinggi dari manusia itu yang kita sebut Iya, Morin Agungaran Batejari Agu Dedek, disambung lagi Tananba Awang Eta. Itu. Iya, iya, iya. Jadi iya. Tuhan yang empunya, Maha Iya. Pencipta Iya. langit dan bumi. Vertikal ini. Kemudian di sini juga gambar seperti ini itu seperti gambar laba-laba. Yang ini ya gambar laba-laba. Dan gambar laba-laba ini sebenarnya filosofi kehidupan orang Manggarai seperti jaring laba-laba. Ada pokoknya, ada pangkalnya atau filosofi perpangkalan. Kemudian kemanapun semakin lama semakin luas dia membuat lingkaran itu, tetapi tetap terikat dalam satu kesatuan. Ya. Sehingga sarang laba-laba ini, jaring laba-laba ini tergambar baik dalam tenunan maupun di dalam bentuk atap rumah. Kalau dibuka seperti ini adalah bagannya jaring laba-laba. Demikian pun pada pembagian tanah ulayat. Tanah ulayat dibagi dengan jaring laba-laba. Ya, itu, Prof. Memang filosofinya tinggi sekali. Akan dijelaskan oleh Dr. Yus bahwa filosofinya sangat erat bagi diri kami pribadi, termasuk
para pemirsa tentunya, apabila masih setuju adanya sebuah ideologi yang namanya Pancasila, rasanya tergambar oleh Dr. Bistari. Ada filosofi tentang ketuhanannya, tentang pemersatuannya, jaring laba-laba terpecah-pecah tapi tetap satu juga. Itu salah satu unsur bagaimana pendiri bangsa ini menciptakan sebuah ideologi yang tidak akan pernah lepas dari derajat, martabat, dan karakter bangsa Indonesia. Jangan kemana-mana para pemirsa, kita masih berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap berada di depan Dhamma TV. Kita masih melanjutkan adat budaya Nusa Tenggara Timur, khususnya Manggarai. Kembali kepada Profesor. Halo Prof. Tadi beberapa unsur sudah Profesor sebutkan. Mungkin masih banyak unsur-unsur lain yang perlu dijelaskan di sini. Silakan Prof. Baik, jadi di samping unsur kepercayaan, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tadi sudah banyak disinggung oleh Bu Yus. Masih ada unsur lain yang dimiliki oleh orang Manggarai atau suku bangsa Manggarai adalah unsur organisasi sosial. Nah, dalam organisasi sosial masyarakat adat Manggarai ini ada unsur-unsurnya. Itu ada tuagolo atau tuabeo, atau yang kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia adalah kepala kampung di luar struktur pemerintahan negara. Kepala kampung atau tuagolo, tuabeo ini adalah di luar struktur pemerintahan negara, di luar struktur kepala desa. Di dalamnya lagi ada tuateno. Tuateno ini adalah orang yang dipercayakan untuk mengatur pembagian tanah-tanah ulayat. Lalu ada tuagendang. Tuagendang ini adalah yang mengurusi rumah adat. Jadi ada 3 unsur utama di luar struktur pemerintahan negara, di luar kepala desa itu yang dimiliki oleh masyarakat adat Manggarai yang masih dipertahankan dan dipelihara oleh negara atau pemerintah. Jadi saya ulangi, ada tuagolo atau tuabeo, ada tuateno, lalu ada tuagendang. Ya. Terima kasih Prof. Jadi nampaknya lengkap sekali Prof ya. Terus tadi dibahas oleh Profesor, juga masih ada sebagian yang dikelola oleh pemerintah gitu maksudnya. Jadi begini, seperti masyarakat adat pada umumnya, ini kan ada struktur tersendiri di luar struktur pemerintahan negara. Iya. Dan itu yang memang negara punya kewajiban untuk melindungi dan untuk melestarikan. Karena mereka itu yang nanti mengurus dan melestarikan adat. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Dr. Yus. Memang sudah banyak yang dijelaskan oleh Profesor ya, tapi kelengkapannya saya rasa Bu Yus lebih detail lagi masalah itu. Monggo, silakan. Ya, sebetulnya kalau unsur-unsur budaya itu sudah dijelaskan oleh Prof. Alo, dan saya hanya melanjutkan bahwa dari stratifikasi dalam kepemimpinan itu yang sudah disebutkan tadi. Nah, dengan masuknya tadi Pak Yudo sudah menyinggung tentang pemerintah, dengan masuknya stratifikasi menurut pemerintahan seperti ada lurah, kepala desa, RW, RT itu akhirnya dalam konstelasi masyarakat itu terganggu. Jadi satu sisi antara budaya, satu sisi masyarakat budaya, satu sisi adalah pemerintahan. Contoh seperti tadi istilah tuagolo. Ada satu dalam bahasa Manggarai itu nilai-nilai diungkapkan dalam poem-poem. Ya, jadi padanan-padanan kata yang seni. Misalnya kalau ya eme manga tombo paro le tuagolo. Artinya kalau ada permasalahan kita membawanya itu ke tuagolo. Ya, tuagolo. Tuagolo ini nanti yang akan membahasnya secara musyawarah seperti tadi saya katakan bahwa rumah adat kami itu bentuk atapnya jaring laba-laba. Di dalamnya itu tuagolo ada sirih bongkok. Nanti semua masyarakat itu karena filosofi kami adalah lingkaran dari satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan, sehingga semua masalah itu akan dibahas di sana.
Nah, untuk bermusyawarah iya. mencapai mufakat gitu Bu, mufakat ya. ya, Jadi musyawarah. bukan apa pilihan kayak pilkada Bukan. gitu Bu, ya. Iya, Oke, betul. oke, ya. Nah, Musyawarah. kalau musyawarah ini kalau bawa di Tuagolo berarti untuk mendamaikan. Solusinya adalah perdamaian. Iya. Jadi Beteagu bicara itu artinya kita membahas masalah itu supaya membawa suatu kesatuan kembali. Istilahnya anggom, ngerone itu merangkul kembali. Merangkul kembali. Tetapi ketika sekarang ini dengan masuknya stratifikasi pemerintahan ini, Iya. nah, semua permasalahan RT, RW, ya ujung-ujungnya dia penyelesaian secara hukum. Iya, Nah, iya, kalau iya, sudah iya. penyelesaian secara hukum, siapa benar, siapa salah. Salah. Padahal istilah dalam budaya salah, neka dolong molor, ai pelor de golo. Iya. Itu neka leor sendekok, ai dekok de beo. Artinya di sini kebenaran tidak usah dikejar lah, sudah kebenaran kita semua. Kesalahan jangan dicari-cari, itu kesalahan kita bersama Iya, lah. terima kasih Gitu, ya. Bu Yus. Jelas para pemirsa bahwa sila keempat musyawarah untuk mufakat itu secara adat sangat dilaksanakan di NTT. Bangga sekali kita harusnya seperti itu. Terakhir saya ingin bertanya nih generasi muda kita ini. Begitu banyak dijelaskan oleh Profesor Alo, oleh Dr. Yus. Anda sebagai generasi muda yang harus wajib meneruskan masalah ini. Apa yang Anda harapkan ke depan? Ya, baik. Terima kasih Romo. Yang kita harapkan memang seperti itu. Ada satu kalimat dari Manggarai yang mengatakan neka oke kuni agu kalo, dan hal itu selalu diutarakan oleh para orang tua kepada anak-anaknya ketika mereka pergi sekolah. Misalnya melewati laut dan pergi ke pulau lain, dari Flores ke Jawa sini, selalu ketika sebelum berangkat kita selalu dikatakan oleh orang tua, Nana neka oke kuni agu kalo, yang artinya apa? Bagi orang Manggarai artinya kemanapun kamu pergi selalu ingat budaya dan tanah kelahiranmu. Jadi itu yang menjadi harapan kami, seperti yang disampaikan oleh Prof. Alo dan Ibu Yus tadi. Ada banyak unsur budaya yang belum kami pahami, sebetulnya sudah ada dan sudah kami lihat dan mungkin kami tahu, tetapi pemahaman terhadap unsur-unsur budaya itu belum sepenuhnya kami pahami, sehingga generasi sekarang kami usahakan untuk sedikit demi sedikit, walaupun mungkin masih banyak mahasiswa atau generasi muda yang belum terlalu paham untuk hal ini, tetapi paling tidak dari sekian banyak generasi muda masih ada juga yang cukup antusias untuk konsep-konsep budaya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Ya. Mas Tony. Para pemirsa, Nika oke kuni adu kalu. Dimanapun Anda berada, jangan sampai melupakan adat. Ini sebuah pelajaran dan wajib dilaksanakan. Jangan hanya bahasa yang kita tahu, tapi pelaksanaannya kita lepas dari kendali. Para pemirsa, sebetulnya sangat indah sekali cerita pada hari ini tentang NTT, khususnya Manggarai. Sayang waktu juga yang memisahkan kita. Hari ini saya akhiri sampai di sini lebih dulu. Kita masih akan jumpa pada episode berikutnya, ciri khas yang ada di Manggarai, terutama keseniannya. Terima kasih atas perhatiannya. Rahayu.